Prostitusi atau pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Dan prostitusi online ini merupakan kejahatan cyber. Cybercrime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung sistem telekomunikasi, baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus yang nirkabel. Praktik bisnis prostitusi online yang semakin marak akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat praktik ini belum memiliki pengaturan yang jelas sehingga para pelakunya tidak dapat dijerat dengan ancaman pidana. Banyak kasus mengenai prostitusi online bahkan akhir-akhir ini mencatut nama-nama artis. Penyebab prostitusi online. Nah, apa sih penyebab prostitusi online itu? Jadi, prostitusi online disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun 1. Faktor keluarga. Faktor ini disebabkan karena kurang baiknya interaksi antar keluarga. 2. Faktor ekonomi. Faktor ini disebabkan karena muaknya seseorang menjalani hidup miskin dan ingin mendapatkan hal lebih. 3. Faktor pendidikan. Faktor ini disebabkan karena lemahnya pengawas tenaga pendidik formal maupun informal. Dan yang terakhir ialah faktor lingkungan. Faktor ini disebabkan karena banyaknya hasutan-hasutan negatif dari teman-teman sepergaulan seseorang. Cara menangani kasus prostitusi online. Yang pertama, pihak berwajib atau para pemerintahan seperti polisi harus lebih teliti dalam menyelidiki kasus prostitusi online di media sosial dengan cara melakukan patroli akun media sosial atau melalui website yang diduga terdapat kegiatan prostitusi online di dalamnya. Yang kedua, setelah mendapatkan akun atau website yang mengandung kegiatan prostitusi online, para pemerintahan harus menutup atau memblokir website dan akun lokalisasi prostitusi online agar tidak terjadi praktik prostitusi online secara meluas. Yang ketiga, memberi efek jera kepada pelaku prostitusi online sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 296 dan pasal 506. Kemudian, memberikan pengarahan kepada pelaku atau mucikari mengenai bahayanya prostitusi online. Bahaya dari prostitusi online ini sangat banyak, salah satunya yaitu penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Yang kelima, memberikan pemberdayaan kepada pelaku atau mucikari dengan membuka kursus keterampilan singkat bagi penghuni lokalisasi. Karena latar belakang dari prostitusi online yaitu sempitnya atau minimnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya pemberdayaan kepada pelaku prostitusi ini dengan cara membuka kursus seperti kursus menjahit, kursus memasak, diharapkan mereka dapat membuka usaha sendiri dari keahlian mereka tersebut. Selanjutnya, pengadaan acara kerohanian untuk memperbaiki keyakinan dan keimanan mereka sehingga iman mereka semakin kuat dan kepercayaan mereka kepada Tuhan semakin kuat sehingga mereka takut untuk melakukan kegiatan tersebut. Solusi untuk mengatasi masalah prostitusi online. Jadi yang pertama yaitu perlunya memperbaiki pola asuh terhadap anak. Pola asuh terhadap anak merupakan proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan perkembangan fisik, emosional, dan sosial, di mana peran orang tua juga merupakan guru pertama untuk anak-anaknya dalam mempelajari banyak hal. Yang kedua yaitu memberikan anak-anak lingkungan yang baik, baik itu lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah serta lingkungan bermain mereka. Yang ketiga, memberikan edukasi terkait seks dan interaksi lawan jenis. Jadi pentingnya edukasi seks itu dapat membantu generasi muda lebih memahami akan kesehatan reproduksi dan seksual sehingga benar-benar terhindar dari risiko penyakit menular seksual yang akan terjadi di kemudian hari. Yang keempat yaitu memberikan pendidikan. Yang kelima, dengan memberikan pengawasan terhadap interaksi anak dengan media sosial. Yang keenam, memilih dan memilah tontonan yang akan diberikan kepada anak.
Karena dari apa yang anak kita lihat itu dapat mengandung nilai positif ataupun negatif yang nantinya akan ditiru oleh mereka. Oleh karena itu, sudah seharusnya para orang tua untuk memilih dan memilah tontonan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Dan yang ketujuh, pihak yang berwenang wajib menegakkan aturan yang sudah dibuat, baik terkait hukuman adanya pelaksanaan prostitusi online. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus gimana nih? Beberapa tips yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa antara lain adalah memahami isu. Hal ini sangat penting agar kita tidak memperoleh informasi yang salah dan tidak salah mengambil sikap dan tindakan. Selanjutnya, menjadi teladan atau panutan yang baik. Hal ini karena seperti yang kita ketahui, mahasiswa adalah agen perubahan. Oleh karena itu, kita harus menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, menyibukkan diri dengan kegiatan yang bersifat membangun. Ini sangat penting karena selain kita dapat mengasah kemampuan kita, kita juga akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Dan yang terakhir, mengedukasi diri sendiri dan orang di sekitar, karena kita tidak ingin hanya kita saja yang terlepas dari masalah ini. Kita juga ingin orang-orang terdekat kita terbebas dari masalah-masalah seperti prostitusi online. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Prostitusi online adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada. Untuk mencegah hal ini, banyak hal yang dapat kita lakukan. Antara lain yaitu memperkuat keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa, mengedukasi diri dan orang di sekitar kita, serta memilih lingkungan yang baik. Apabila kita tidak terdapat atau tidak berada di lingkungan yang baik, maka kita punya tugas baru, yaitu membentuk lingkungan yang baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Harapannya video ini dapat bermanfaat dan dapat membuka cara berpikir kita agar kita dapat menghindari dan tercegah dari prostitusi online. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.